Wayang adalah salah satu seni peninggalan zaman Hindu-Buddha. Peninggalan tersebut dapat kita saksikan sekarang ini di Museum Wayang. Terdapat ribuan koleksi wayang di sana. Dengan bertambahnya koleksi wayang, maka pada tanggal 13 Agustus 1975, diresmikanlah Museum Wayang oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin. Museum Wayang terletak di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 27, Jakarta. Kalian dapat membeli tiket masuk dan souvenir di lobi utama lantai 1. Kalian juga dapat melihat koleksi-koleksi museum, antara lain berbagai jenis wayang, boneka beserta perlengkapannya, topeng, hingga berbagai lukisan tentang wayang di ruang pamer yang terletak di lantai 1 dan 2. Selain ruang pamer dan ruang pagelaran, terdapat pula sebuah taman di tengah-tengah lantai dasar gedung. Taman ini biasanya dijadikan tempat bersantai oleh para pengunjung setelah berputar-putar melihat koleksi wayang. Para pengunjung juga dapat melihat kuburan dan prasasti peninggalan Belanda di bagian bawah taman. Pada zaman Belanda, gedung ini digunakan sebagai gereja. Salah satu dari kuburan yang ada di museum ini adalah kuburan Gubernur Jenderal Belanda Jan Peter Sun Koen. Selain kuburan di taman, terdapat pula sebuah prasasti. Tersimpan koleksi wayang dari seluruh daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Jumlah koleksi yang dimiliki kurang lebih berjumlah 5.000 buah. Koleksi-koleksi tersebut diperoleh dari pembelian, hibah atau sumbangan, dan titipan. Koleksi dari berbagai daerah di Indonesia yang disimpan antara lain berasal dari Bali, Lombok, Sumatera, selain dari Jawa. Sementara koleksi dari luar negeri antara lain dari Kelantan yang merupakan negara bagian Malaysia, Suriname, Prancis, India, Pakistan, Inggris, Amerika, Cina, dan Thailand. Selain wayang kulit dan wayang golek, museum ini pun mengoleksi wayang langka, seperti wayang intan, wayang suket, wayang beber, wayang revolusi, dan lain-lain. Keadaan wayang-wayang langka itu cukup terawat dan dalam kondisi yang baik. Seni pertunjukan wayang merupakan salah satu kebudayaan asli Indonesia sejak zaman prasejarah atau zaman batu muda. Wayang berasal dari kata wayangan, yaitu sumber ilham dalam menggambar wujud tokoh dan cerita. Dahulu pertunjukan wayang adalah bagian dari kegiatan religi animisme menyembah hyang. Mewayang biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti di saat-saat sesudah panenan, atau saat-saat akan dimulainya musim tanam. Pelaksanaannya pun dalam bentuk yang beragam. Selain itu, pertunjukan wayang dilakukan pula pada upacara ruatan, tingkeban, dan bersih desa. Tujuannya agar panen berhasil atau desa terhindar dari malapetaka.
Pertunjukan wayang sangat digemari terutama oleh masyarakat Jawa. Pada zaman Hindu-Buddha, seni wayang mengambil cerita dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, seni wayang juga mengambil cerita dari kitab-kitab sastra kuno yang ditulis oleh para pujangga Indonesia, di antaranya Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, dan Baratayuda, karya Empu Panuluh, dan lain-lain. Pada waktu Islam masuk dan mulai berkembang di Indonesia, wayang digunakan oleh para wali, di antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang sebagai salah satu media untuk menyebarkan agama Islam. Cerita-cerita yang digunakan dalam pertunjukan wayang disesuaikan dengan ajaran Islam. Contohnya, senjata panah Kalimusodo diganti dengan kalimat syahadat. Bahkan kedua wali ini dikenal sebagai seniman yang melakukan kreasi terhadap seni pertunjukan wayang. Pada zaman sekarang, pertunjukan wayang ditampilkan dengan berbagai inovasi dari para dalangnya. Namun, cerita pokoknya tetap berpatokan pada pakem-pakem yang sudah ada. Tujuannya adalah agar seni wayang tetap diminati oleh masyarakat, khususnya dari kalangan muda. Indonesia memiliki berbagai jenis wayang. Salah satunya adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia. Wayang kulit berkembang di Pulau Jawa. Wayang kulit yang berkembang di Jawa beragam jenisnya. Ada yang berasal dari Tejo Kusuman, Surakarta, Banyumas, Cirebon, Gedok, Sadat, Madya, Krucil, Sasak, Wahyu, Suluh, dan wayang kulit. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang. Dalang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang. Seni pertunjukan wayang umumnya diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir. Kelir adalah layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak yang biasanya disebut belencong. Sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Selanjutnya adalah wayang golek. Wayang golek sangat populer di daerah Jawa Barat. Wayang golek pun terdiri dari dua jenis, yaitu wayang golek papak atau cepak dan wayang golek purwa. Kedua jenis wayang itu dimainkan oleh seorang dalang sebagai pemimpin pertunjukan yang sekaligus menyuarakan antawacana, mengatur gamelan, mengatur lagu, menyanyikan suluk, dan lain-lain. Suluk yaitu nyanyian yang syairnya berisi nasihat-nasihat untuk menjadi orang bijak. Selain wayang kulit dan wayang golek, terdapat pula wayang beber. Wayang beber adalah seni wayang yang muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra-Islam. Wayang beber masih berkembang di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa seperti di Pacitan.
Dinamakan wayang beber karena berupa lembaran-lembaran atau beberan yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang baik Mahabharata maupun Ramayana. Konon oleh Sunan Kalijaga, wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal sekarang. Hal itu karena ajaran Islam mengharamkan bentuk gambar makhluk hidup berupa manusia atau hewan maupun patung. Wayang hasil modifikasi para wali inilah yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam dan yang kita kenal sekarang. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh tambahan yang tidak ada pada wayang babon, yaitu wayang dengan tokoh asli India. Di antara tokoh tambahan tersebut adalah Semar dan anak-anaknya, yaitu Bagong, Petruk, dan Cepot, yang dikenal sebagai Punakawan. Wayang ini dilestarikan secara turun-temurun. Mereka percaya bahwa itu sebuah amanat luhur yang harus dipelihara. Selanjutnya adalah wayang orang. Wayang orang adalah sejenis kesenian Jawa, terutama Jawa Tengah, yang dimainkan oleh suatu grup atau kelompok kesenian. Lakon pertunjukan wayang orang mengambil kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata. Selain jenis-jenis wayang tadi, masih terdapat jenis-jenis wayang lainnya seperti wayang Purwa, wayang Gedok, wayang Krucil, dan lain-lain.